Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sudi hadir di acara diseminasi calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Brebes tentang budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita diberikan nikmat sehat. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya. Baiklah, nanti di sini kita akan santai saja ya Bapak Ibu. Kita akan sharing, berbagi materi yang sudah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Pada agenda hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah capaian umum dan capaian khusus, yang ketiga adalah pemahaman inti, yang keempat eksplorasi konsep, dan yang kelima adalah refleksi. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Yang kedua adalah capaian umum pada modul 1.4 ini. Yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Mengawali materi pada hari ini, yang pertama adalah pertanyaan pemantik. Nah, dari pertanyaan pemantik ini, kira-kira Bapak Ibu semua di sini setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Iya. Terdengar. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Terima kasih. Kemudian untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Jadi untuk 1, 2, dan 3 Bapak Ibu semuanya setuju nggih? Kemudian yang selanjutnya untuk menerapkan budaya positif, ada 2 pertanyaan yang Bapak Ibu akan jawab. Yang pertama adalah contoh budaya positif yang sudah Bapak Ibu implementasikan di sekolah dengan murid. Kemudian yang kedua, budaya positif di sekolah kita yang sekiranya perlu ditingkatkan itu apa saja. Bapak Ibu bisa menuliskan pada sticky note. Untuk sticky note-nya nanti bisa ditempelkan pada papan yang sudah saya siapkan. Iya, yang pertanyaan yang pertama adalah contoh budaya positif yang sudah Bapak atau Ibu implementasikan di sekolah. Kemudian yang kedua adalah budaya positif di sekolah kita yang sekiranya perlu ditingkatkan. Masing-masing nomor berapa? Monggo, bebas. Disiplin positif. Budaya positif, misalkan upacara atau yang biasa kita pagi lakukan adalah dengan anak-anak literasi atau yang lain ya, atau yang bisa diterapkan di pembelajaran Bapak Ibu sendiri di kelas.
Iya, ini pagi-pagi sudah mengganggu waktunya Bapak Ibu nih. Jam kosong. Untuk dia, pada hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Nah, sebelum ke materi yang lebih dalam lagi, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah contoh budaya positif yang sudah Bapak Ibu implementasikan di sekolah dengan murid. Kemudian yang kedua, budaya positif di sekolah kita yang sekiranya perlu ditingkatkan. Bu Asi sudah selesai? Oke, saya tempel ya Bu, atau Bapak Ibu boleh menempelkan sendiri nih. Baik, sudah selesai. Kayak mengerjakan soal ulangan ya Bu. Lagi mikirin dalam tulis. Ini buka Google ya. Buka Google. Pasti ada bahasa pasti. Saya buat sekarang ya. Saya juga seperti. Makanya mana? Ada bahasa kan pasien jawaban. Coba baik, berarti sehati ya Bu. Pernah dari kesiswaan aja. Iya, itu kesiswaan dulu ya Bu. Alumnus mantan. Mantan. Terus bawa pulpen. Persatu ya. Bu Lilis. Bebas. Bebas berekspresi. Oh, boten Bu. Berarti kan bisa sih. Ini Bu En. Oh. Oke, kita baca satu-satu ya. Ini yang pertama punyanya Ibu Junarsi. Contoh budaya positif yang sudah diterapkan. Yang pertama adalah bekerja sama dan literasi. Kemudian budaya positif di sekolah kita yang sekiranya perlu ditingkatkan, kebersihan lingkungan sekolah, salam, senyum, dan sapa. Kemudian di bawah ini punyanya Ibu ini, oh punyanya Pak Zen. Untuk punyanya Pak Zen, pertanyaan yang pertama adalah sholat jamaah, yaitu pada saat zuhur dan asar. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah literasi di kelas. Kemudian untuk kebiasaan yang perlu ditingkatkan, yaitu kebiasaan membuang sampah, penanganan pada keterlambatan anak. Ya. Kemudian selanjutnya layang. Selanjutnya punyanya Bu Indri. Yang pertama adalah budaya senyum dan sapa. Kemudian yang kedua yang perlu ditingkatkan adalah sadar membuang sampah. Berikutnya membuang sampah pada tempatnya ya, maksudnya ya. Kemudian untuk yang berikutnya ini dari Bu Zia. Untuk dari Bu Zia, contoh budaya positif yang pertama adalah menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam. Yang kedua, mendisiplinkan siswa dengan mengecek kerapian pakaian sebelum KPM. Dan yang ketiga adalah literasi, yaitu contoh di sini adalah kegiatannya mengaji. Kemudian budaya yang perlu ditingkatkan adalah yang pertama penerapan 3S dan yang kedua adalah literasi. Jadi untuk contoh budaya positif dan yang perlu ditingkatkan sama ya Bu ya. Kemudian selanjutnya ini punyanya ini punya Bu Lilis. Punya Bu Lilis budaya positif yang sudah diimplementasikan. Yang pertama adalah literasi sebelum pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah membaca doa sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan 3S. Budaya positif yang perlu ditingkatkan yang pertama adalah melaksanakan sholat berjamaah, ya. Kemudian melakukan sholat duha berjamaah.
juga. Selanjutnya dari Ibu Eli, budaya positif yang sudah diterapkan, kerapian berbusana. Ini orang busana ya, jadi nilai dari busananya anak-anak dan guru. Yang kedua adalah saling menghormati antar teman. Kemudian budaya positif yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran akan kebersihan. Selanjutnya punya Bu Dia. Ini kan Dia ya. Untuk punya Bu Dia, contoh budaya positif yang pertama adalah tadarus pada saat jam pertama. Yang kedua, membiasakan siswa sebelum dan sesudah membersihkan ruangan. Kemudian budaya yang perlu ditingkatkan yang pertama adalah apa Bu? Bersihan tempat pembuangan sampah. Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan tempat kerja di sekolah. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Jadi untuk intinya bahwa budaya positif yang sudah diimplementasikan hampir semuanya sama karena kita dalam satu sekolah. Kemudian untuk budaya positif yang sekiranya perlu ditingkatkan, intinya adalah kita meningkatkan untuk menjaga kebersihan. Kemudian yang selanjutnya, topik dalam eksplorasi konsep ini yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, sebelum itu kita saksikan video terlebih dahulu. Buat hiburan. Bioskop berbeda.
dari video yang sudah Bapak Ibu tonton, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang dapat kita simpulkan? Monggo. Perlu perkenalan enggak? Di sana Baik, saya berkaitan dengan tayangan tadi, kalau saya simpulkan bahwa setidaknya kita patut bersyukur sebetulnya apa yang diberikan oleh Allah itu banyak sekali manfaatnya. Ya. Apalagi kita juga harus percaya diri bahwa sebetulnya kita punya potensi. Ya, tetapi kita kadang nggak menyadarinya bahwa apa yang kita miliki itu bisa melampaui ekspektasi yang diharapkan. Jadi begitu. Terima kasih. Percaya diri. Percaya diri ya, nilai kebajikan yang kita tanamkan adalah percaya diri. Kemudian Lucia menambahkan. Ya, saya Lucia menambahkan tentang pencapaian suatu hal itu butuh proses dan butuh alat, butuh kekuatan. Sebelum kita mencapai suatu hal, kita harus punya ilmunya dulu. Jadi untuk mencapai nanti tahu harus melalui yang mana dan tahu ada resiko di depan. Seperti itu Bu, budaya positifnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan tadi video yang sudah ditayangkan, kita sudah menonton bersama-sama dan tadi Pak Zaini juga sudah menjelaskan bahwa di situ budaya positifnya itu kita harus percaya bahwa kita mempunyai kompetensi. Kemudian dari Bu Fauzia juga betul ya, sebagai ketika kita akan mencapai suatu tujuan itu hendaknya kita mempunyai bekal atau keyakinan bahwa kita itu memang mempunyai kelebihan sehingga nanti ketika kita akan menuju suatu tujuan itu akan lebih tepat tercapainya, seperti itu. Dan saya menambahkan sedikit bahwa setiap orang itu selain tadi mempunyai potensi ya, mereka juga mempunyai bakat. Seperti juga dengan siswa-siswi kita, mereka masing-masing mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Yang jelas potensi dari bakat dan minat tersebut harus kita pupuk dari awal. Itulah nanti yang akan membuat pembelajaran terhadap mereka itu akan lebih baik tercapainya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu perkenalan nggak? Perlu. Nama saya Bu Junasi atau Bu Asri. Berdasarkan dari gambar yang video yang ditayangkan tadi Pak Zai, Lucia dan Pak Afri sudah memberikan tanggapannya tentang apa sih dari yang dari gambar video itu apa yang bisa kita ambil. Semuanya betul dari Pak Zai, Lucia dan Pak Afri. Saya cuma sedikit menambahkan. Segala sesuatu itu memang butuh proses dan apapun hasilnya dari gambar video tadi kan hasilnya itu nggak happy ending ya, kayaknya dia ke bawah ke celup, tapi yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, apapun hasilnya kita serahkan sama yang di atas gitu, menurut saya. Dan kita berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semaksimal mungkin. Lilis mau menambahkan? Terima kasih waktunya Bu Farhat. Saya ingin menambahkan kembali lagi tadi pada saat penayangan kita sama-sama menyaksikan semua yang disampaikan Pak Ese, Bu Zia, Bu Amri dan Bu Jun benar semua, terdapat nilai-nilai kebajikan semua. Cuma saya yang akan menyimpulkan bahwasanya hidup itu penuh perjuangan.
Betul-betul penuh perjuangan bagaimana kita cara menyikapinya dengan bijak, bagaimana kita menyikapinya dengan baik. Apapun yang kita lakukan, yakin kalau kita niatnya baik hasilnya pasti positif. Seperti itu. Kemudian dari video tadi saya juga bisa menyimpulkan dengan nilai kebajikannya kita itu jangan mudah menyerah. Apapun hasilnya, meskipun kita tidak sesuai ekspektasi atau keinginan kita, gak apa-apa, lakukan saja. Asal itu nilainya baik, nilainya positif, insya Allah hasilnya juga baik. Seperti itu. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Bahwa intinya dalam pembelajaran ini adalah nilai-nilai kebajikan yang akan kita pelajari. Ya. Tadi ada percaya diri, kemudian dari siap pantang menyerah ya, kemudian dari Bu Andri tadi apa ya Bu ya? Untuk Bu Andri kesimpulannya adalah menggali bakat dan minat siswa. Bahwa di sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya yang positif. Selanjutnya adalah apa sih makna dari disiplin itu sendiri? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi biasanya disiplin itu berhubungan dengan ketidaknyamanan ya. Biasanya disiplin itu identik dengan kata-kata yang tegas. Kemudian biasanya kalau guru biasanya guru yang galak, killer. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glaser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut D.N. Goosen pada tahun 1985. Baiklah, untuk nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah itu yang sering kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat untuk nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, iya, ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang kelima adalah bergotong royong. Yang terakhir adalah kreatif. Kemudian yang selanjutnya kita akan bermain dengan judul kepalan tangan. Untuk kegiatan kepalan tangan ini ya, ada A dan B, Anda dan teman Anda nanti saling berpasangan ya. So baiklah, cari kertas kecil, tulis
tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda yang B ya, tadi kan saling berpasangan, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian yang B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan Anda. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Monggo silahkan tulis benda yang sangat berharga bagi Bapak Ibu semua. Tulis. Ya, misalkan emas. Benda emas, Benda. Iya, Benda ya. Benda atau sesuatu yang berharga, misalkan anak juga kan. anak. Iya kan sesuatu. Sesuatu. Benda atau sesuatu. Benda atau sesuatu yang sangat berharga. Tetap tulis istri wis. Tulis gitu. Mas hidupnya ngono aja. Apa ya? Ya, apa? Ini suami lah suami. Kemudian digenggam ya. Niki anaran Bu. Anaran ini juga. Nanti saling bergantian ya, Bapak Ibu nanti saling bergantian mempertahankan atau dengan sukarela memberikan sesuatu yang berharga itu. Itu tergantung dari kontrol Bapak Ibu sendiri nih. Sama saya wis aset keluarga itu. Calon Mbak, ayo. Calon abstrak. Oh, abstrak. Ada, Anda, A dan B, Anda dan Anda sebut. Masalah benda atau letakkan salah tangan Anda. Salahnya calon suami. Oke. Salahnya calon suami. Pasien sudah selesai? Sudah digenggam? Wih, terus ngomong. Usia sudah selesai? Nanti saling bergantian ya. Apakah Bapak Ibu itu bisa menjaga Pokoknya bapak berani ngomong ya. kan panco ya Pak ya? Enggak, ditanya bendanya apa gitu enggak? Nggak usah. Enggak usah. Nanti seperti dia. Iya. Kemudian yang memegang benda itu apakah dengan sukarela memberikannya atau akan mempertahankannya? Oke. Coba aku berusia Kucing. saling berpasangan. Yap. Gantian ya, salah satu. Siapa dulu? Salah satu. Saya ngegam dulu. Monggo. Oh enggak. Enggak Iya boleh diberikan. Oh enggak. langsung Jangan suruh ngerayu saya. Kita lihat Budia dengan segala cara. Ini satu-satu apa bareng? Boleh satu-satu. Ini satu-satu aja biar pada nonton no. Biar nonton. caranya kan bisa mengancamnya. Saya merayu saja. Pada buka dong. Kalau Budia, ini ada dua perbedaan. Budia dengan segala cara fisik Dikatakan lepas ketika kita membuka pakai genggam. yang terbuka. Oh, dibuka kalau gini. Oh. Mengasihkan, memberikan kepada orang Ya. yang berusaha merebut. Bukan gitu Pak, buka aja saya nggak minta cuma buka aja. Yang ini, Tidak bisa. Ini yang sesuatu yang ini. berharga sekali. Iya, saya pengen lihat Pak. Lihat aja. Lihat aja. Iya, iya. Lihat. Lihat tangan. Enggak boleh. Setelah lihat biasanya pengen tahu pada dalamnya Pak. Saya kan dulu mayat. keinginan. Lakai dulu mayat saya. Awalnya berusia berusaha saya kan mendapatkan sesuatu yang berharga dan maksa. Tapi ini enggak Kemudian dengan jiwa sangat berharga. Saya nanya ke dari Bapak. Jadi apa sih yang harus kita simpan itu? biar tangannya terdompak, tapi dengan keyakinannya sendiri. Masa sih Bapak nggak mau sih kasih ke saya? Ini enggak boleh. Saya dikit-dikit deh Pak. Saya nggak mau. Ini sangat berharga, nggak bisa dikasihkan ke Berarti ini siapa. cara kasar nih caranya nih. Ini melawan Ini akan pendekar saya silat. katakan. Saya tahu kekuatan saya jadi nggak mau mengancam hati pendekar silat. Dengar rayuan hati. Kayaknya gagal. Kayaknya gagal. Karena semua pernah saya lakukan untuk ini. Semua pernah saya
sewakan untuk ini. Jadi nggak bisa. Mantap, iya. Bagaimana Coba. hubungan Boleh diambil lagi Pak? apakah Ya. Pulang aja. Makan siang, makan sore, makan malam juga Pak. Nggak bisa, nggak mau. Sampai sembuh. Karaoke gratis kan ya? Karaoke gratis. Karaoke gratis kan ya? Karena bareng lah. Salah tulis saya. Dan sepertinya goyah. Sekali ini saya pegang ini. Salah tulis saya itu. Ini nggak Lihat bisa. dong Pak. Saya Nanti salah ke tulis kafe ini. saya gratis Pak. Bu, berapa lama ini? Salah lama meleleh ini Bu. Oke, bagaimana Busia? Apakah Busia menyerah? Belum menyerah. Sampai kapan Sudah mulai goyah tadi. Pas kafe Pak gratis Pak. Oh ya teman aku beda. Enggak. Nggak bisa. Pak kenak-kenak Pak saya nggak jadi minta. Sudah kenak-kenak Bu. Pengen jatuh. Abangan lah. Abangan orang dulu apa ya? Saya salah tulis ini. Salah tulis berarti itu artinya Sudah sampai ke Busia sudah mulai goyah. Apa yang harus dipertahankan ya? Rayanya mau. Iya, Saya mau goyah tapi ininya berharga loh. Abangan 10 kurang Bu. Tambahin Bu. Tambahin. Abangan 10 kurang. Tambahin Bu. Buahnya mau menambahkan kelek. Saking berharga. Gak mau nanti saya nggak bantu bikin siswaan nih. Nggak mau. Nggak mau. Masa ini diminta. Saya kalah. Tadi yang sudah dipraktekkan antara Busia dan Pak Zain dan Bu Lydia dengan Bu Lilis, pelajaran apa yang dapat kita ambil, Bu Ike? Di sana berhasil. Berhasil. Ngomongnya berharga sekali ya. Ngomongnya berharga. Nggak bisa buat berbahagia. Yang mungkin sudah dipegang itu pada intinya itu susah mendapatkan, pasti susah juga melepaskan. Susah membuatnya. Susah membuatnya. Nah, pertanyaan saya apa itu maksudnya? Masa Tadi itu jadi boleh ujian. sesuatu. Oh, mati aku tak nulis si bojo iki mau. Boleh ya? Boleh lah, selamanya ya boleh dopeni. Ya, ngomong ya. Nah, gitu maksudnya. Jadi sesuatu yang memang kita sudah punyai, itu tadi kembali susah mendapatkan, pasti akan susah melepaskan. Nah, tergantung orang itu bagaimana. Non sewu, manusia aja sudah ada yang punya kok sebelum kita. Nah, iya kan? Kembali lagi. Nah, tapi di dalam segi paradigma sini tadi kan sebenarnya mungkin tidak boleh manusia nggak sibuk. Boleh. Itu kalau manusia ya. Iya. Tapi kalau dendam kan bisa kan? Cuma HP yang udah Dendam itu juga boleh. Angel. Nggak aku tak tulis si kucing. Selamat ya. Sama selamat siapa yang mau ngopeni monggo beserta anak-anaknya. Itu dari saya monggo yang lainnya. Bu Indri mau menambahkan? Cukup lah. Bu Eli? Anak ibu sama. Orang bisa ngewek kayak gimana? Masalahnya ke anak lanang ke anak lanang. Nah, Ya, kecuali yang kayak nasi waduk. Pembelajaran yang kita dapatkan darinya ya. Iya, bisa. Simulasi Apa yang sudah kita dapatkan itu alangkah baiknya dipertahankan selama itu memberikan sesuatu yang baik. ngelas. Musik. Dan apabila itu kita juga perlu mengajarkan kepada anak-anak tentang hak, di mana anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pembelajaran sesuai dengan apa yang seharusnya,
sehingga kita bisa memberikan pemahaman ke anak apabila ada mungkin dari gurunya atau apa yang ada yang tidak diajarkan, mereka juga berhak untuk meminta karena itu hak. Oke, terima kasih. Oke, dari kegiatan tadi ya, permainan tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah antara Pak Zain dan Bu Zia, apakah membuka kepala tangannya? Iya. Terima kasih tadi praktek mempertahankan sesuatu. Pak Zain tetap membuka tapi menunjukkan saja. Iya, hanya menunjukkan ya. Karena beliaunya hanya mau melihat. Yang paling berharga itu apa? Iya. Tapi saya belum tahu Masalahnya isinya. saya yang menunjukkan ini. Yang penting kalau dia bisa anak dia kemudian untuk Pak Zain alasannya apa? Tidak membuka kepala itu, kemudian dengan sendirinya ternyata membukakan. Gitu. Membukakan tadi memberi menunjukkan. Itu alasannya apa? Hanya karena dia hanya mau melihat, saya hanya menunjuk nih gitu. Setelah dia mau memilikinya, saya nggak mau karena sekali lagi yang disampaikan beliau itu benar, mendapatkannya susah. Ya. Itu yang pertama itu 2 tahun kosong loh. Sampai stres lah dan seterusnya. Oke, Gitu. terima kasih. Jadi intinya adalah kita mempertahankan apa yang kita miliki, apa yang sangat berharga buat kita. Jadi kadang-kadang walaupun ya kita pengen memberikan sesuatu kepada teman saya, tapi ternyata sesuatu itu sangat berharga buat kita. Jadi kita bagaimanapun caranya mempertahankan apa yang kita miliki. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Di sinilah adalah ilusi guru dapat mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi biasanya kita sebagai orang tua ya kadang-kadang memaksa untuk kepada anak-anak kita ya, terutama di sekolah ya. Misalkan ada pemilihan pekerjaan atau pemilihan misalkan lomba-lomba ya, kita kadang memiliki rasa memaksa kepada anak, kamu harus ikut ini, kamu harus ikut itu. Itu sebenarnya boleh nggak kira-kira? Boleh, karena kadang itu membuat anak jadi belajar, menumbuhkan semangat, dan kita juga tahu bakat dan minatnya siswa. Kemudian selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon atau teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi untuk menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang
atau kalah. Untuk teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Nah, kemudian untuk pembelajaran selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Untuk teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi secara eksternal dan internal. Contoh dari untuk motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga untuk motivasi internal yaitu menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Sebagai contoh ya, kita melakukan berangkat tepat waktu atau lebih awal. Kadang-kadang motivasi kita itu pengen terlihat oleh pimpinan atau itu motivasi muncul dari dalam sendiri. Bisa Bapak Ibu bayangkan sendiri nih, untuk motivasi apa sebenarnya saya datang tepat waktu. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka pendek. Pengaruh mungkin bapak ibu masih konsentrasi sengaja. Biar lebih Tapi salah. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hukuman. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasinya biasanya perlu diingat beberapa hal, bahwa memberi pengakuan secara khusus, kemudian pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian, kemudian memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Dengan contoh kalimat pembukanya ya, kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, saya menghargai. Nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian kalimat pembuka, terima kasih untuk kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, selanjutnya perbedaan hukuman atau konsekuensi. Ini ada beberapa kalimat, Bapak Ibu bisa perhatikan mana yang termasuk hukuman dan mana konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mencatat 100. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Selanjutnya lari mengelilingi
Ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak akan membenci kedisiplinan, untuk konsekuensinya anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman bersifat paksaan, untuk konsekuensi merupakan stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Kemudian hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Untuk konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Selanjutnya adalah restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Ini sebagai tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah contoh identitas gagal dan identitas sukses. Bapak Ibu nanti bisa mempelajarinya ya. Kemudian ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah orang yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang selanjutnya adalah pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mempraktekkan bagaimana kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ini pada saat pandemi ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi untuk peraturan itu dibuat agar kita itu intinya adalah meningkatkan nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya adalah yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Nah, itu ada kesepakatan kelas. Nah, kita sebagai guru biasanya di dalam kelas ya, sebelum kita mulai pembelajaran atau di awal pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas dengan para siswa ya. Nah, apa-apa yang akan kita sepakati di dalam kelas itu sendiri. Nah, ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Nah, dari kalimat peraturan, mari kita susun menjadi kalimat positifnya. Yang sudah positif, jadi kita positif. Kemudian kalau yang dilarang, kita ubah menjadi kalimat positif. Kalau yang pertama itu sudah bentuk kalimat positif, ya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kalimat positifnya, hormatilah orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dan memulai. Ini sudah kalimat positif ya. Kemudian selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan, saling menyayangi, dilarang menggunakan narkoba, jaga kesehatan, kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ini sudah
tanggung jawab, jujur. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, berbuat baik. Sekarang kita lihat ya. Ini adalah nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan dari peraturan-peraturan yang ada. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia ya. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar manusia itu apa yang paling menonjol dari Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Penguasaan. Kalau Bu Ibu adalah penguasaan. Beliau ingin menguasai rumah dengan segala isinya. Kalau Bu Edi kebebasan, Bu Edi pengen tidak terkekang, sesuai dengan hati nurani. Kenapa harus gambarnya kupu-kupu? Aku juga bisa Gambar hanya pemanis Bapak Ibu. Kalau gambarnya pengen lebih bagus lagi nanti kita belajar bareng. Dari kalau Kalau balon hijau meletus. Ini penjelasan dari kebutuhan dasar manusia ya. Kemudian berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Mari kita saksikan video tentang posisi kontrol. Pantas ya. Laren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Marah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar belas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa didik kamu. Ibu gimana ini? Pergi pindah sekolah saja daripada saya. Maaf Bu. Bagus, daripada saya sampai itu. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini? Absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya.
Iya Bu. Tadi ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Demi ibu sudah sama sekolah. Ibu beresin urusan kamu ini ada saja. Aku minum ya. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, apa yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, dari video tersebut ada 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu di sini berada di posisi kontrol yang mana? Bapak Ibu bisa refleksi untuk diri sendiri, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataukah manajer? Kemudian yang selanjutnya adalah pernyataan-pernyataan, kemudian siapa yang mengatakan. Kira-kira kalau saya kecewa sekali dengan kamu, yang mengatakan adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah ciri-ciri sebagai tadi ya, posisi kontrol penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Seperti tadi videonya ada berapa ya? Demi ibu, demi usia.
Demi Tuhan. Kemudian selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai posisi kontrol manager. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai posisi kontrol penghukum. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang keenam tentang segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, yang kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini contohnya adalah guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian untuk yang validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Contohnya adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini contoh dari validasi kebutuhan ya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Untuk menanyakan keyakinan ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh kata-katanya adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Demikian pemaparan dari saya di Seminasi Budaya Positif. Ada 6 materi yang sudah saya sampaikan. Mari kita refleksikan secara bersama-sama apa sih yang kita pelajari pada hari ini. Bu Sia. Baik, terima kasih. Apa yang sudah kita pelajari bersama yaitu tentang budaya positif, tentang memahami apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi, serta perbedaan dari hukuman dan konsekuensi itu sendiri. Lalu tentang peraturan dan keyakinan, itu juga ternyata ada perbedaan. Ya. Di mana refleksi ini, yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Semua dijawab. Oh iya. Baik. Boleh yang pertama. Iya, tentang keyakinan diri Bu tadi ya. Jadi ketika saya kebetulan sering di lapangan Bu, jarang di kelas. Baik. Lapangan sepak bola ya. Di belakang itu bersama tim. Itu ketika anak berulang kali melakukan kesalahan, saya akhirnya capek. Akhirnya kemarin Bu, persis kemarin saya sampaikan, kamu berulang kali melakukan kesalahan, capek kami ngurusnya. Waktu habis terbuang ngurusi kalian. Pilih pindah sekolah atau lanjut. Jadi kamu tuh mantapnya di mana? Saya kembali ke keyakinan mereka. Kalau kamu bisa mematuhi aturan di sini, berarti kamu udah mantap di sini. Saya kembali ke sana. Lalu anak terdiam. Jadi tidak omong yang keras-keras, tapi lebih ke hati. Nah itu ternyata saya dapatkan di sini, itu lebih ke keyakinan ya Bu. Tuh.
kasih. Jadi untuk refleksi yang akan saya sampaikan mungkin dari hasil diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Farhatun tentang budaya positif di sekolah. Tadi banyak sekali ya pelajaran yang dapat kita petik. Yang jelas pembelajaran tersebut untuk anak didik kita. Bagaimana cara kita memperlakukan mereka seperti apa sehingga mereka itu akan lebih mengena. Setidaknya ketika kita menggunakan kekerasan ataupun perkataan-perkataan yang cenderungnya menghukum, itu malah mereka itu gimana menurut Bapak Ibu? Mereka takut ya, iya, akhirnya mereka takut terhadap kita, benci, dan itu pun akan cenderungnya biasanya dendam, betul sekali. Jadi alangkah lebih baiknya kita senantiasa memupuk atau membimbing dengan positif, hal-hal yang positif. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lydia mau menambahkan refleksi kita hari ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Dari kegiatan ini memang tadi ada beberapa ya, dari budaya positif ini yang saya akan sedikit tekankan itu ada kesepakatan kelas ya di perubahan. Ternyata tidak semua guru itu membuat kesepakatan kelas atau mungkin baru dengar mungkin. Nah, memang alangkah baiknya pengenalan kesepakatan kelas itu minimal wali kelas atau memang guru yang mengatur di sana, jadi ada satu tujuan yang sama atau kesepakatan kelas di dalam kelas, nanti kesepakatan kelas sesama guru mapel itu ada gitu. Yang kedua tadi yang masalah dari video tadi itu memang saya punya satu siswa walaupun anak perempuan tapi itu hampir tiap hari terlambat. Saya sampai bingung mau diapain, saya sampai tawarkan kasur sama bantalnya itu bawa di sini aja ya, saya sampai bilang gitu. Lah, saya mau ngomong apa juga tetap aja terlambat. Mau masuknya agak di pagi itu terlambat, di siang juga terlambat. Mungkin itu sebuah hobi itu. Hobi karena terlambat itu tadi. Saya sampai memberi aturan yang apa lagi gitu. Itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Demikian acara pada hari ini, diseminasi budaya positif. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.